Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kelas 6. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semakin kuat, tetap sehat, dan tentunya semakin cerdas. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemuan yang mengubah dunia pembelajaran 1. Sebelum kita masuk kepada materinya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, dengan membaca anak-anakku mampu menemukan informasi penting dari teks evaluasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Dua, dengan rangkuman anak-anakku mampu menjawab pertanyaan pada LKPD dengan benar. Tiga, dengan mengamati anak-anakku mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. 4. Dengan mengamati, anak-anakku mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. 5. Dengan wawancara, anak-anakku mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. 6. Dengan mengamati hasil wawancara, anak-anakku mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau tanya dulu nih. Kira-kira orang zaman dahulu menggunakan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitas di malam hari sebelum adanya listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar sekali. Orang-orang zaman dahulu hanya memanfaatkan penerangan seadanya, seperti lilin, lampu togo, obor, atau lampu yang sudah agak modern, yaitu lampu Petromax. Jadi, orang-orang terdahulu memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menerangi mereka agar bisa melakukan aktivitas di malam hari. Nah, kalau sekarang, coba anak-anakku lihat di lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari. Anak-anak, mari kita baca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangannya yang keras dan semangatnya pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik sehingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang magnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di bagian daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan atau di dinding rumah untuk seklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain-lain. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel.
Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peran dan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saatnya anak-anakku mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan paragraf pada teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia dikerjakan dengan baik dan benar ya anak-anak. Silakan anak-anakku mengisi melalui Google Form yang Bapak berikan. Silakan diisi dengan benar ya. Linknya Bapak kirim lewat WA dan ada juga di deskripsi video. Silakan anak-anakku mengerjakan. Selamat mengerjakan. Anak-anak, coba amati komponen-komponen atau bagian-bagian yang terdapat pada senter. Jadi, kalau senter itu dibongkar, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, lempengan logam. Lempengan logam berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat, saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran arus listrik. Anak-anak, jika komponen-komponen atau bagian-bagian utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkai kembali hanya menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Setelah mempelajari komponen-komponen senter, sekarang anak-anakku tuliskan komponen-komponen tersebut beserta fungsinya. Anak-anakku bisa mengisi seperti tabel contoh yang ada. Dituliskan di bukunya, kemudian dipoto, dikirim ke WA Bapak. Atau bisa juga langsung isi di Google Form yang linknya Bapak kirim di WA. Atau linknya ada di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan.